berjumpa lagi. Channel cerita dan berita bergambar Diani Ekawa Story. Di video kali ini, aku akan bawakan cerita rakyat dari Sumatera Utara, yakni legenda Putri Hijau. Kisah legenda Putri Hijau memiliki dua versi utama, yakni versi Melayu Delhi dan versi dari masyarakat Karo. Bahkan masing-masing versi pun tidak persis sama. Tapi ini bukan hal yang aneh, karena legenda ini awalnya diturunkan dari mulut ke mulut. Dan setiap penulis maupun storyteller akan menyelipkan pesan sesuai dengan apa yang ingin ia sampaikan. Kali ini aku akan bawakan dalam versi Melayu Delhi. Karena aku kenal versi ini dari dulu. Orang tuaku kerap mendongengkan kisah ini ketika aku kecil. Dan kini giliran aku ingin menceritakannya pada kalian. Oh iya, sebelum mulai, dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum. Oke guys, kita mulai. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan di Sumatera Utara, Indonesia. Namanya Kerajaan Delhi. Sang Raja Delhi memiliki 3 orang anak. Putra pertama bernama Mambang Yazid. Putra kedua bernama Mambang Hayali. Yang ketiga seorang putri, namanya Putri Hijau. Ketiga anak Sultan Delhi memiliki kesaktian yang luar biasa. Sang putra pertama, Mambang Yazid, bisa merubah dirinya menjadi seekor naga raksasa. Sedangkan putra kedua, yakni Mambang Hayali, bisa merubah tubuhnya menjadi meriam. Sementara Putri Hijau, tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang sangat indah. Karena itulah, ia diberi nama Putri Hijau. Bayangan hijau dari tubuh sang putri, konon bisa membias hingga mencapai langit. Jika udara cerah, Putri Hijau senang bercengkrama di taman atau mandi di petirtaan di kerajaan. Maka langit akan berwarna hijau berpendar-pendar indah sekali. Selain memiliki bayangan hijau yang indah, Putri Hijau memang terkenal cantik jelita, dermawan, serta halus tutur katanya. Rakyat kerajaan Delhi sangat sayang dan bangga pada ketiga anak sultan. Kita tinggalkan sejenak kerajaan Delhi dan putra-putri Baginda yang dicintai rakyatnya. Kita akan beralih sejenak dan berkenalan dengan kerajaan lain yang menjadi tetangga. Di sebelah utara kerajaan Delhi terdapat sebuah kerajaan lagi, yakni kerajaan Aceh. Baginda seorang raja yang tampan dan kaya raya. Namun sejauh ini raja belum memiliki permaisuri. Pada suatu sore, sang raja Aceh sedang duduk-duduk di taman istana, menikmati senja yang cerah. Tiba-tiba langit selatan menjadi hijau. Indah sekali. Sang raja merasa sangat terpesona. Pengawal, lihat langit selatan itu. Mengapa warnanya hijau? Seumur hidupku rasanya belum pernah melihat langit indah seperti itu. Tanya Baginda keheranan. Yang mulia, langit selatan memang kerap seperti itu, terutama di sore hari cerah. Tapi maaf yang mulia, hamba tidak tahu mengapa. Tak ada seorang pun pengawal yang tahu penyebab langit berwarna hijau seindah itu. Baginda Raja Aceh semakin didera oleh rasa penasaran. Maka orang-orang pintar di seluruh kerajaan pun dikumpulkan. Wahai orang-orang pintar di negeri ini, tahukah mengapa kalian aku panggil untuk datang di senja yang cerah ini? Tanya Baginda Raja Aceh. Ampun yang mulia,
kami belum mengerti. Ada kepentingan apakah gerangan sehingga Paduka mengumpulkan kami? Maka Baginda Raja Aceh mengutarakan niatnya. Lihatlah langit di sebelah selatan. Warnanya hijau, cantik bukan buatan. Selama hidupku belum pernah melihat langit seindah itu. Wahai orang-orang pintar, mengapa langit selatan demikian? Orang-orang pintar pun segera berdiskusi, saling urun pendapat, hingga berdebat. Namun tak ada tercapai kata sepakat. Mereka pun menyerah dan mengakui tak seorang pun mengerti. Yang mulia, maafkan. Kami juga kerap melihat warna langit selatan seperti itu. Tapi kami tidak mengerti mengapa demikian. Demikian jawaban dari perwakilan para cendekiawan. Karena tak ada yang bisa menjawab teka-teki itu, semakin bertambahlah rasa penasaran Baginda Raja Aceh. Maka Baginda Raja Aceh pun memberi perintah 2 orang pengawal untuk pergi menyelidiki. Kedua pengawal pergi menunggang kuda ke arah selatan. Suatu sore yang cerah, mereka pun tiba di perbatasan Kerajaan Aceh dan Kerajaan Delhi. Sang pengawal pun bertanya kepada penduduk Kerajaan Delhi. Permisi, Kisanak, barangkali ada yang tahu mengapa langit di sini berwarna hijau. Dan ternyata mereka tahu penyebab mengapa langit berwarna hijau. Langit hijau itu adalah cahaya kecantikan yang memancar dari Tuan Putri Hijau, Tuan. Benar, Tuan. Beliau adalah putri bungsu dari raja kami. Mendapatkan jawaban dari teka-teki itu, gembiralah kedua pengawal. Dengan semangat, mereka memacu kuda kembali ke istana. Pengawal, sudahkah kau dapatkan jawaban dari teka-teki itu? Sang pengawal menjawab, Yang mulia, sekarang kami mengerti. Langit selatan kerap berwarna hijau karena bayangan seorang putri. Putri Hijau namanya. Ia cantik sekali. Ia putri bungsu dari Raja Delhi. Mendengar laporan pengawal, hati Raja Aceh menjadi girang bukan kepalang. Timbul niat di dalam hati ingin mengambil Putri Hijau sebagai istri. Maka utusan kerajaan dikirim kembali untuk meminang Putri Hijau. Para utusan Raja Aceh berjalan beriringan membawa serta emas dan permata. Para utusan juga dikawal oleh prajurit berkuda. Raja Delhi adalah seorang raja yang bijaksana. Dia menyerahkan keputusan kepada Putri Hijau anaknya. Putri Hijau mengatakan ia belum ingin bersuami. Maka Baginda Raja Delhi pun menghargai keputusan putrinya. Raja Delhi menyampaikan dengan hati-hati kepada utusan Raja Aceh jawaban Putri Hijau tersebut. Utusan Raja Aceh pulang dengan tangan hampa. Sepanjang jalan hanya sedikit mereka berkata-kata. Mereka membayangkan tentulah sang raja sangat berduka. Mungkin pula akan murka. Benar saja, penolakan pinangan ini membuat Raja Aceh kecewa dan murka. Di ruangan pribadinya, Baginda mondar-mandir dengan gelisah. Aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah penghinaan. Apa aku kurang tampan? Kurang mapan? Ini pasti akal-akalan si Raja Delhi. Apa sih maunya dia? Kekuasaan. Dia memilih perang kalau begini. Baiklah, Raja Delhi. Aku akan datang. Dan kau akan lihat akibat dari keputusan cerobohmu. Kau lihat saja. Aku akan buat kau bertekuk lutut di bawah kakiku.